anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya untuk belajar? Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Lalu nanti kita akan belajar juga bagian-bagian dari teks eksplanasi. Silakan simak baik-baik penjelasan dari Ibu Putri. Mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Kalian tahu? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau menguraikan peristiwa terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Lalu, selain itu juga, kita dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks dengan cermat. Kita dapat menemukan informasi juga dari teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan. Teks eksplanasi memiliki struktur agar dapat dipahami dengan mudah. Apa saja strukturnya? Struktur dari teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi pembukaan. Lalu yang kedua adalah deretan penjelas. Deretan penjelas berisi isi dari suatu paragraf tersebut. Lalu yang ketiga adalah penutup. Penutup berisi simpulan. Nah, biasanya pernyataan umum ini ada di paragraf yang pertama. Ya, lalu deretan penjelas terdapat pada paragraf setelah paragraf pertama. Lalu paragraf yang terakhir berisi simpulan. Ya, paragraf terakhir adalah penutup yang berisi simpulan. Jika suatu teks terdiri dari 4 paragraf, berarti deretan penjelas ada di paragraf kedua dan ketiga. Sedangkan paragraf terakhir, paragraf keempat adalah penutup. Nah, kita akan belajar mencari struktur teks eksplanasi dari bacaan Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Mari kita baca bersama. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal,
terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald, laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih. Dari teks yang kita baca tadi, kita akan tentukan bagian-bagian dari teks eksplanasi tersebut. Mana yang merupakan pembukaan, inti, dan mana yang merupakan penutup. Paragraf 1 yang merupakan pernyataan umum atau pembukaan. Nah, dari paragraf 1 kita bisa membuat pertanyaan untuk memudahkan kita dalam menentukan pernyataan umum atau pembukaan dari teks tersebut. Apa yang dibahas pada teks? Di sini pada paragraf pertama. Paragraf pertama membahas mengenai penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Jadi, pernyataan umum atau pembukaan dari teks adalah penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Paragraf 2. Paragraf 2 merupakan deretan penjelas atau isi. Untuk memudahkan mencari isinya, kita buat pertanyaan. Siapakah Thomas Alva Edison? Jawabannya ada di paragraf 2. Thomas Alva Edison adalah penemu lampu pijar yang lahir di Milan, Ohio, pada tanggal 11 Februari 1847. Ini merupakan isi atau deretan penjelas pada paragraf kedua. Untuk paragraf 3, di sini masih merupakan isi. Untuk mempermudah, kita membuat pertanyaan. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Jawabannya ada di paragraf 3. Berawal dari dunia yang butuh penerangan, Thomas menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan lampu pijar. Ini merupakan isi dari paragraf ketiga. Untuk paragraf keempat merupakan penutup. Paragraf keempat penutup ya. Bagian ketiga, penutup atau kesimpulan. Nah, dari paragraf terakhir ini, apa yang dapat disimpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Kegigihan dapat memberikan hasil dan sikap pantang menyerah mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, sekarang menuju ringkasan.
Kita tadi sudah menentukan topik dari masing-masing paragraf. Lalu dari topik-topik tersebut dapat kita satukan menjadi ringkasan. Lampu pijar ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Thomas lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Berawal dari dunia yang butuh penerangan, Thomas menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan lampu pijar. Kegigihan dapat memberikan hasil dan sikap pantang menyerah mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Demikian penjelasan mengenai teks eksplanasi. Silahkan kalian berlatih mencari contoh teks eksplanasi, lalu carilah topik dari masing-masing paragraf pada teks tersebut. Lalu buatlah ringkasan dari teks yang kalian baca. Selamat mencoba. Nah, setelah melihat penjelasan dari Ibu Putri, Ibu harap kalian dapat lebih mudah memahami mengenai teks eksplorasi. Pesan dari Ibu Putri, rajinlah belajar dan selalu semangat. Sampai jumpa.